Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali ke Crypto Reviews. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai suatu platform Web 3.0 yang bernama Launchpad XYZ, yang akan gue singkat jadi Launchpad aja karena takut kepanjangan ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke reviewnya itu sendiri, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Sekali lagi gue ulangi, bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke reviewnya. Jadi, Launchpad ini bisa dibilang adalah suatu platform Web 3.0, di mana di dalamnya nanti akan ada DEX, akan ada juga bisa dibilang terminal untuk trading, dan bisa dibilang mereka juga menjadi suatu tempat untuk mengcurate informasi terbaru dari Web 3.0. Bisa NFT, bisa project, dan seterusnya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, si Launchpad ini sendiri dalam posisi apa? Apakah sudah berjalan semua, DEX-nya sudah ada? Belum, ya. Ini semua masih dalam kondisi pre-sale sesuai dengan roadmap mereka, ya. Jadi mereka ini masih tahapnya sangat awal sekali. Kuartal 2 2023 masih pre-launch, ya, pre-sale launch. Jadi otomatis ini masih sangat baru. Ya otomatis ya kemungkinan untuk growth-nya pun masih tinggi ya, tapi berbanding lurus juga dengan resiko tentunya ya. Cara belinya gimana bang? Ini sekarang masih dalam pre-sale yang ke berapa nih? 2 atau ketiga. Terakhir gue lihat ya, itu tuh masih satu LPX itu di angka 0,03 something. Sekarang sudah di angka 0,044. Nanti harga listingnya itu akan di 0,056. Jadi bisa dibilang masih ada kesempatan ya. Next price di 0,046. Nah, sekarang gimana belinya bang? Belinya bisa menggunakan Ethereum, USDT, atau Card. Ya, tinggal kalian konekkan saja wallet, bisa pilih MetaMask atau ya wallet-wallet yang lain juga. Ya, intinya kalian bisa pre-sale dulu. Nah, tetapi karena masih dalam masa pre-sale, ini tidak langsung dikirim ke wallet lo. Jadi ini akan dikirimnya setelah masa pre-sale-nya sudah selesai. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan bahas lebih detailnya apa sih si Launchpad ini. Ya. Jadi si Launchpad ini ya adalah suatu platform yang ingin mempermudah kita, yang mengempower kita untuk menggunakan Web 3.0. Di sini akan ada trading edge, di mana ini adalah suatu terminal kita untuk bisa mendapatkan info-info terbaru, sentimen-sentimen terbaru, news-news terbaru, agar bisa men-setup trade yang bagus. Dan di sini juga ada terminal yang kita bisa pakai untuk menggunakan trading framework kita sendiri, dan yang ketiga tentunya akan ada DEX juga ya. Nah, setelah itu kita bisa lihat ya untuk si roadmap-nya itu sendiri, seperti yang gue bilang di awal ya, ini adalah suatu project yang masih sangat baru. Kuartal 2 2023 baru pre-sale launch ya, berarti sampai sekarang pun masih belum beres. Ini akan stop pre-sale-nya itu di 2023 kuartal 3 ya. Nah, di situ nanti mereka kan ada Launchpad XYZ Feed, ya, lalu juga akan ada token directory, Metaverse Library, lalu juga akan ada NFT directory, dan seterusnya, ya. Dan bahkan sampai kuartal 3 2024 pun mereka ada rencana untuk fractionalized asset creation dan juga fractionalized asset exchange juga. Dan di kuartal 2 2024 akan ada NFT DEX. Jadi gambarnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke white paper-nya ya. Jadi tujuan mereka tuh seperti apa sih? Oke, dan sekarang kita akan masuk ke white paper-nya. Ya, jadi seperti yang gue sudah katakan di depan, fokus dari Launchpad XYZ ini adalah menjadi suatu platform Web 3.0 yang menyediakan semuanya di dalam satu tempat. Ya, intinya mereka ingin mengcurate ya Web 3.0 agar kita tidak kehilangan momentum atau tidak kehilangan news-news penting ya. Kayak misalkan ya, kalau lu tahu dari awal NFT misalkan yang hype CryptoPunks atau mungkin Bored Apes dari awal, mungkin udah beli waktu murah. Nah, jadi mereka ingin mengcurate news-news yang seperti itu biar kita tidak ketinggalan ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat juga di sini ada berbagai macam features yang akan kita bahas. Ada NFT udah kebayang lah ya kurang lebih, dan semua transaksi yang terjadi di sini itu dilakukan dengan si LPX token ya. Lalu juga ada di sini fractionalized assets, ini juga cukup unik ya, di mana mereka akan bekerja sama dengan partners untuk mengcustody dan memfractionalize aset tertentu ya, yang punya historic value yang jelas ya, seperti mungkin art, cars ya, atau bahkan mungkin juga
Ini bisa menjadi semacam sekuritas juga untuk mungkin gold atau berbagai macam aset kelas lain. Intinya fractionalized assets ya. Nah, selain dari situ juga di sini mereka akan ada utility token, nanti kita akan bahas di bawah seperti apa. Ada juga token pre-sales, ada juga nanti untuk si token ini apa saja kegunaannya, ada play to earn game hub yang nanti kita bisa bayarnya semua pakai si LPX token, lalu juga akan ada metaverse experience library, lalu juga akan ada Web 3.0 wallet, dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita akan coba langsung skip ke bagian dari si ini ya, si tokennya itu sendiri. Kalau kita hold tokennya, kita dapat apa? Yang pertama, kalau lu staking minimum per bulan itu lebih dari 10.000 LPX ya, maka lu akan mendapatkan discount on fees ya. Lalu yang kedua adalah lu akan di-guaranteed akses ke whitelist dari NFT mints ya. Satu tiket per 25.000 LPX stake ya. Dan juga ada guaranteed access untuk pre-sales, access to partners discounts, ada beta P2E access dan berbagai macam hal-hal lain. Untuk tokenomics kita bisa di sini ya, pre-sale sebanyak sekitar 25%, lalu untuk team 10%, user acquisition sebesar ya di bawah 15% sedikit, platform development di bawah dari 40% sedikit, market making di sekitar 10%-an ya. Nah, jadi kalau kita di sini ya cukup besar di pre-sale ya. Nah, ini sekitar ya kasar 25% lah ya. Nah, tinggal pertanyaannya kalau sudah dilepas presale ini berarti ada sedikit kemungkinan bisa ngedrop ya karena presale semua dilepas sepertinya ya. Lalu untuk platform development yang paling besar di 40%. Untuk presale series ini di usage-nya itu untuk platform development, marketing, user acquisition dan seterusnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya dan buat lo yang tertarik silahkan bisa pertimbangkan untuk beli di sini ya. Tinggal connect wallet saja, lo bisa beli dengan Ethereum atau USDT. Kalau buat yang lo pengen menggunakan card juga boleh, tapi biasanya kemungkinan besar akan ada fee ya. Jadi gambarannya seperti itu ya. Buat lo yang pengen coba silahkan, tapi kalau gue pribadi karena ini projectnya masih sangat baru ya. Nah jadi kalau sampai lo mau coba invest, jangan sampai terlalu besar gitu, jangan sampai kayak wah 20%, 30% dari portfolio. Gue sarankan di bawah dari 5 lah ya, 2,5%-an kata gue oke lah ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk Launchpad XYZ. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.